Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam pembelajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustadz akan belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk subtema 1. Tema kita, subtemanya adalah keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia KD atau kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Nah, kita lihat menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Mungkin kalian pernah membaca sebuah teks fiksi ataupun non-fiksi. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah menjelaskan arti kata yang sulit dalam teks non-fiksi. Contohnya, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi KBBI. Langkah-langkah yang pertama adalah siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Kemudian carilah kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. 4. Sekarang kamu telah mengetahui arti keragaman tersebut. Nah, di sini berarti kalian akan diajarkan bagaimana cara mencari suatu arti kata yang sulit. Nah, itu menggunakan kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mau online ataupun mau offline, kamus tersebut insya Allah tetap sama ya. Ada di Play Store juga, tinggal di-download saja KBBI ketiknya. Kemudian selain menggunakan rumus, kita juga dapat mencari sebuah arti kata menggunakan KBBI online. Nah, di sini ada alamat situsnya. Nah, kalian boleh buka di internet untuk membuka kamus KBBI. Kemudian setelah kita mencari tahu arti kata yang sulit dalam sebuah teks non-fiksi, kalian akan menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari informasi dalam sebuah teks? Pertama, kita harus membaca judul teks tersebut. Kedua, membaca teks secara keseluruhan isi teks. Ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Itulah cara-cara menentukan atau menemukan sebuah informasi dalam sebuah teks. Selanjutnya, setelah kalian tadi mencari arti kata, kemudian menemukan sebuah informasi dalam sebuah teks, kalian akan menggali informasi teks melalui ide pokok. Nah, artinya mencari ide pokok untuk menggali sebuah informasi. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu caranya yaitu untuk memahami isi teks itu adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ya, bisa kita ulangi lagi bahwa ketika kita akan menggali informasi sebuah teks itu bisa juga dengan cara kita mencari ide pokok atau gagasan utamanya. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian setelah kita menentukan ide pokok, dari awal kita mengetahui arti, kemudian mencari informasi, kemudian kita menentukan ide pokok dalam sebuah teks atau informasi. Nah, selanjutnya adalah menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan.
Menyajikan informasi, suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Contohnya, di situ ada judulnya Kebudayaan Suku Minang. Nah, berarti kita harus menggalinya yang penting-pentingnya saja dalam kebudayaan suku Minang. Yang pertama, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Kemudian, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Kemudian ada persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan di luar negeri. Nah, seperti itulah menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kemudian menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Bacalah teks dengan seksama. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan, kemudian rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan dalam suatu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Jadi ketika nanti kalian menyampaikan sebuah informasi, jangan malu-malu dan dengan suara yang tidak jelas atau samar. Berarti harus memperhatikan intonasi juga. Artinya harus memperhatikan tinggi, rendahnya suara, kemudian tanda baca seperti itu dan lain-lain juga. Nah, setelah kita mempelajari bahasa Indonesia, ada tugas Prima 4B halaman 53 yang harus dikerjakan. Setelah dikerjakan, tugas primanya difoto, kemudian disampaikan ke wali kelas. Seperti itu tugas hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.